Saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Sudah di framing gubernur Jawa Barat musuh Islam, gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Nama-nama offset masa sahada offset gitunya. Nu offset masa sahada offset simkuring loba nanya pangrasa acreng ai saur salire padedi kumaha si bapak aing ya dari lihat di sini dilihatnya dari sosok mana sisi mana itu namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan onnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita kasih kesempatan apa saja yang dilakukan kasih kesempatan, silakan dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi seperti jelema kakara kawin ulah waka ngatur pamajikan cet perhatikan heula ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh si ieu mah si mah sakudak sakedik ameng, sakudak sakedik tuang. Oh bakal jadi ku Daniel ieu mah ieu. Sakudak sakedik cerik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna, lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disiarkan umum ya? Siarkan? Oke, biar disampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Kau bicara tentang negara, urus tentang negara, agar negara ini adalah bisa dijadikan wahana, tempat untuk menjalankan tugas dari Allah, yakni kehidupan beragama. Jangan ngatur-ngatur kiai. Saya aja nggak ngatur-ngatur kau berbicara, bekerja dalam negara. Kiai jangan ngomong agama, kiai jangan ngomong politik. Kain berarti lamun gitu gelut jeung aing masuk dan ukur diadu. Mungkin kemana-mana pasti ngomong politik, pasti ngurus lurah, pasti ngurus bupati, pasti ngurus gubernur. Tapi saya bukan berbicara proyek itu, proyek ini, bukan. Saya menekankan kepada masyarakat, jangan pilih bupati, jangan pilih gubernur, jangan pilih presiden, jangan pilih DPR yang tidak konsisten terhadap komitmen 4 pilar kebangsaan. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang 45. 3. NKRI. 4. Bhinneka Tunggal Ika. 3. Masyarakat yang diarahkan oleh kiai yang notabene tiap hari ketemu dengan kiai. Jangan salahkan, nanti gubernurnya adalah NII, bupatinya adalah NII, lurahnya adalah NII, presidennya pun anti Pancasila. 3. Indonesia dipimpin
oleh orang-orang yang tidak komit terhadap apa yang telah disepakati oleh para ulama. Saya yakin jangan harap Indonesia menjadi negara emas. Betul apa betul? La yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Ngimpi kau ingin membangun Indonesia negara emas dengan berbagai macam kekuatan, kehebatan, kepintaran, gak bisa jika leluhur kita, harapan orang tua kita tidak diperhatikan. Apa maunya pejuang kita, apa maunya pahlawan kita, apa maunya leluhur kita. Indonesia diantarkan menjadi negara yang apa telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, masyarakatnya sejahtera, tetapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ingin hebat maju seperti Cina, menjadi negara komunis, no, nggak bisa. Karena apa? Yang mendirikan negara ini adalah ulama, yang memerdekakan negara ini adalah ulama, yang mempertahankan kemerdekaan adalah ulama. Kami didoktrin oleh ulama harus siap mati membela agama dan negara. Mati pun tidak sia-sia, tapi mati syahid. Waduh, ini ketua yayasan ngomong kok kenceng begini. Harus. Saya mulai tersinggung oleh para pejabat-pejabat negara hari ini terkait berbicara negara. Kiai itu ngacur-acur karena politik, ngomong secara beraing. Ingat lagi asma kain mah. So, di penjara dengan gubernur, dengan bupati mah itu penasaran dalam konteks kebenaran. Saya deklarasi di mana-mana, saya mendukung pemerintahan sah. Fauzan mendukung pemerintahan sah, NU mendukung pemerintahan sah, PWI mendukung pemerintahan sah, BNP mendukung pemerintahan sah, Al-Maghari mendukung pemerintahan sah, dengan catatan kau membawa negara ini mau kemana. Jika negara ini mau dibawa sesat semau gue, tidak memakai aturan, maaf hampura nyari simkuling terjadi nanaon, punya hak pegawai kahayang Garut ulah jadi negara terpinggir, ulah jadi kabupaten termiskin, ulah jadi kabupaten yang termarginalkan, tetapi harus menjadi kabupaten hebat. Saya mendukung program Pak Dedi, Jawa Barat jadi provinsi yang istimewa. Tapi catat kepada semua pejabat, gak bisa kau bekerja tanpa berserta dengan ulama. Siapapun, sehebat apapun, membangun negara tidak membawa ulama, tidak melibatkan ulama. Lebih-lebih kalau menghinakan dan melecehkan ulama, lebih-lebih menghinakan melecehkan pesantren. Ayo kita saling lihat, saling buktikan. Gak bisa. Cicinglah ulama mah tong bepiluan ngaji weh, nguruk weh. Kamu melecehkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah itu manifestasi daripada Al-Quran. Kamu harus tahu ketika bicara politik, politik itu sesuatu yang berurusan dengan negara. Rasulullah SAW itu bukan hanya imam sholat, bukan hanya penceramah, panglima perang yang ngurus negara, nguruskan perut orang lapar, nguruskan orang sakit, nguruskan orang agar nggak bodoh, nguruskan orang bagaimana supaya hidupnya nyaman, tenang. Bagaimana Rasulullah sampai mengatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, si dia tidak beriman, si dia tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang menjadikan tetangganya hidupnya gelisah. Keamanan, kebutuhan kita itu 4: keamanan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Rasulullah manifestasi daripada Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, gerakna, gerikna, rengkakna, polahna, ciptana, semua itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Beliau itu politikus. Catat sekali lagi kepada para pejabat, kepada para pemangku negara, jangan sekali-kali mengatakan kiai tidak boleh bicara politik, kiai tidak boleh urusan-urusan negara. Hei, tugas ulama 1 himayatuddin, menjaga agama, 2 himayatud daulah, menjaga negara.
Jangan sampai negara Indonesia ini adalah diutik-utik oleh gerakan separatisme yang tidak bertanggung jawab dengan menjadikan agama sebagai kedok, khilafah. Apa yang disampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu bunuh orang bebas. Itu Islam apa Islam? Maka ada yang mengatakan Allahu Akbar, jawab Sami Allahu liman hamidah. Takbir. Apa takbir? Saya kata apa itu? Menyanitah jalmaku masdar. Kabbar yukabbiru takbiron. Kalau nyuruh orang takbir bukan takbir. Ngomong agama nasib dorobayat ribu deramben. Kafara yukaffiru kufron. Nah iya teh bahwa onyon kayak itu nah.